Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, ibu-ibu kebaktian, arisan kebaktian. Di awal tahun 2022 ini, untuk pertama sekali kita ibadah virtual Januari 2022. Apapun keadaan kita tetap harus bersyukur. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia mau orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan apapun keadaannya. Jadi apapun situasi kita tetap semangat. Kita tahu hanya dekat Allah saja yang membuat kita tenang, damai, sejahtera. Acara pada siang hari ini, yang pertama acara ibadah, yang kedua nanti ada acara tahun baruan, dan kita akan mendengarkan pengarahan dari kekasih kita Ibu Ketua, Ibu Dinar Napitupulu, dan lain-lain nanti akan ditambahkan. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rosi yang telah mempersiapkan tempat untuk kita bisa beribadah tahun 2022 ini. Kita percaya kuasa Tuhan sedang dinyatakan bagi kita di arisan kebaktian ini, apapun keadaan kita. Puji Tuhan, kita akan mengangkat, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita saat teduh sebentar. Kita mengundang Roh Kudus hadir bersama kita. Dia menjamah hati kita untuk menarik hadiratnya di tempat ini dan dimanapun situasi ibu-ibu sekalian. Kita mengundang kasih Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita akan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Seperti kata pujian ini, Tuhan, Kau hebat bagi kami, kuasa-Mu nyata bagi kami.
Engkau selalu memberi kemenangan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang duduk di kakimu tak pernah kau pandang hina Bapa. Tetap kau tampung air mata di kirbanmu, akan pulang dengan sorak-sorai. Itu janjimu kepada orang yang berserah berseru kepadamu Bapa. Di tahun 2022 ini kami awali ibadah kebaktian, arisan kebaktian di tempat ini Bapa. Kami mau awali tahun ini mau tetap beribadah kepadamu. Karena lewat ibadah kami sedang menerima janjimu Tuhan. Lewat ibadah kami sedang melihat kuasa-Mu nyata atas kami. Kami sedang melihat wajah-Mu yang tersenyum manis bagi kami, yang selalu menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun keadaan kami, jangan pernah kami undur Bapa. Jangan pernah kami putus asa. Jangan pernah kami tawar hati. Tetapi tetap menyembah-Mu. Bahkan lebih meningkat lagi waktu kami untuk tetap menyembah Tuhan. Sebab firman berkata, Engkau sedang mencari orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Pakailah semua anggota arisan kebaktian untuk tetap menyembah Tuhan. Untuk kami tetap merendahkan hati, untuk kami tetap saling mengasihi, untuk kami tetap saling mengampuni, untuk kami tetap saling mendoakan. Biarlah setiap pagi kami naikkan doa kepadamu bagi teman kami, bagi sesama kami, bagi keluarga kami. Itu yang Kau inginkan untuk cinta damai. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan tetap mengulurkan damai sejahtera-Mu atas kami arisan kebaktian, sehingga kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah dimanapun kami berada, anggota arisan kebaktian untuk virtual pada bulan Januari ini, Tuhan memberkati kami. Biarlah firman yang akan ditaburkan oleh Ibu kekasih kami bisa menerima dengan kasih-Mu, dengan kelemah lembutan. Karena benih itu akan bertumbuh bila kami menerimanya. Dan itu akan berbuah lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Syukur kepadamu. Tuhan memberkati pertemuan kami di siang hari ini. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami sehati mengusir segala roh-roh, kuasa-kuasa kegelapan iblis yang mau menggoda, mengganggu kami. Kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pengampunan-Mu kami harapkan untuk kami bisa menerimanya, sehingga kami menerima kuasa ibadah pada siang hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bermohon kepadamu dengan wujud-wujud doa kami untuk tahun 2022 ini menjadi nyata lewat kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pengurus arisan kebaktian dan seluruh anggotanya. Tuhan memberkati. Terima kasih keluarga-keluarga besar kami juga. Tuhan memberkati kami. Ada meterai Tuhan di dalam setiap keluarga kami, sehingga kami tidak diganggu gugat oleh kuasa-kuasa apapun itu ya Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita masuk pada nyanyian ketiga. Karena ini masih suasana tahun baru, kita tetap menyanyikan Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya, Glory Glory Haleluya, Glory Glory Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya,
kasih Tuhan tidak berubah, kita percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Kami mengundang ibu-ibu arisan kebaktian untuk vokal grup Dung Sonang. Puji Tuhan, Sonang Rohakon disenangkan Tuhan karena kita pun menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya doa syafaat Ibu Krista. Kami persilakan. Kita berdoa. Bapak Saudari, Bapak dekat Tuhan dan Tuhan kami Yesus Kristus Musawarah kami hidup. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Di tahun yang baru, tahun 2022 ini, kembali kami Tuhan dapat bertemu dan keadaan dan juga saudara kami juga yang juga untuk bersama kami saat ini Tuhan dalam acara kebaktian kami 4 tahun pada tahun 2022 ini. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan telah berikan kesempatan ini bagi kami saat ini Tuhan. Walaupun Tuhan banyak liku-liku masalah, mungkin juga para penyakit yang menyerang Tuhan di tahun 2021, tetapi Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk dapat melewati dan juga boleh pada saat ini hadir di sini di rumah ini dengan saudara kami yang masing-masing. Begitu juga Tuhan, kami juga tidak mengetahui keadaan saudara kami yang tidak bersama kami saat ini. Semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan, agar Tuhan juga tetap menyertai mereka
dalam keadaan apapun Tuhan, dalam suka dan duka, semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara kami yang sakit, yaitu saudara yang sangat kami kasihi, yaitu Rosi Sinitona yang masih dalam keadaan kurang sempurna tubuhnya. Tapi kami percaya Tuhan, kami terus berseru-seru kepadamu untuk menjamah tubuhnya sakit Tuhan, agar dia benar-benar kembali pulih sempurna. Dia bisa berjalan dengan baik. Seluruh tubuhnya Tuhan bisa digerakkannya Tuhan. Mampukan dia Tuhan untuk tetap memperharapan kepadamu ya Tuhan, sehingga dia benar-benar sembuh seperti sedia kala Tuhan. Boleh berkumpul kembali bersama kami di hadisan kebaktian pada bulan-bulan berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapak, biar juga anak-anaknya Tuhan yang memberikan kekuatan tidak bosan-bosannya Tuhan untuk memberikan semangat kepada ibu yang sangat dicintai Tuhan, Ibu Rosi Sinitona. Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi saudara kami Tuhan, yaitu Hel dari Ibu Gusti Rahmat, yang saat ini Tuhan akan mengalami cuci darah. Ini juga penyakit yang sangat diresahkan keluarga. Dia akan mencuci darah dengan gangguan ginjalnya. Tapi semuanya Tuhan hanya kami serahkan ke tangan Tuhan, karena Tuhan adalah penyembuh yang sempurna. Mampukan dia Tuhan untuk menjalani pengobatan cuci darah ini Tuhan, yang dialaminya akan berkepanjangan. Tapi mampukan dia Tuhan dan mampukan keluarga untuk memberikan semangat bagi rahmat ini Tuhan. Semuanya kami serahkan hanya ke tangan pengasih Tuhan. Tuhan Bapak Surgawi, kami juga berdoa bagi suami dari Ibu Rotua Tesianipa yang juga dalam keadaan sakit, akan juga pulihkan dia, berkati segala pengobatan yang dilakukan, berkati segala obat-obatan makanan yang digunakan di Tuhan, agar juga mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami hanya percaya kepada Tuhan, hanya dengan kasih penyembuhan hanya daripada sempurna Tuhan. Obat dan pengobatan dari dokter itu berjalan saja, tapi penyembuhan sempurna adalah daripada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami masih berdoa Tuhan bagi yang tidak kami sebut satu persatu dari keluarga besar kami, keluarga Ajar Kebaktian. Engkau juga Tuhan menjamah mereka dimanapun mereka berada Tuhan, agar semuanya Tuhan di dalam tahun 2023 ini mendapat berkat-berkat berlimpah, berkat kesembuhan, berkat kekuatan dan berharapan di tahun 2022 ini. Kami semua Tuhan, keluarga besar kami bersama Kebaktian untuk mendapat penyertaan Tuhan dan menjawab segala doa-doa kami Bapak Surgawi. Tuhan Bapak Surgawi, kami juga tetap berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, yang juga terus Tuhan dalam penanganan COVID-19, yang dimana juga terjadi Omikron lagi tersebar kembali Tuhan, dan semuanya juga menjadi bertambah khawatir. Tapi kami percaya, kami hanya mengandalkan kuasa Tuhan untuk memberkati pemerintah kami Bapak Joko Widodo, para menterinya sampai kepada pedesaan Tuhan, Kepri, semuanya berkati mereka Tuhan, agar mereka juga dapat bekerja bersama-sama Tuhan untuk menangani segala masalah dalam pemerintahan kami, sehingga di tahun 2022 ini adalah tahun yang penuh berkat, tahun yang dapat menyelesaikan segala masalah dalam pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami hanya mengandalkan kuasa dan berkat Tuhan. Kami hanya mengandalkan penyertaan Tuhan dalam setiap masalah kami Tuhan, yang sudah kami lihat pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah harapan kami Tuhan. Tuhan, kami juga masih berdoa Tuhan bagi anak-anak kami yang belum juga mendapat jodoh. Pada tahun 2022 juga kami memohon kepada Tuhan. Dari tahun yang baru ini, tahun 2022 ini, anak-anak kami juga memperoleh pasangan hidup untuk mereka juga berumah tangga. Begitu juga Tuhan, kami juga masih berdoa bagi anak-anak kami yang belum mendapat keturunan.
Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Suami istri yang sangat mengharapkan keturunan ini, sembuhkan mereka. Tiada mustahil bagi Tuhan. Engkau berjamah, Engkau sempurnakan kedua tubuh suami dan istri, sehingga juga mereka juga mendapat keturunan di tahun baru ini, tahun 2020 ini Tuhan. Inilah harapan-harapan kami Tuhan. Tapi mungkin masih tadi ibu kami sebutkan di sini, tapi Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan dalam keluarga besar kami, arisan kebahagiaan yang semua kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan sempurnakan semua doa kami Tuhan, sehingga kami benar-benar merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dan menjawab doa-doa kami. Bapa surgawi, kami tetap menyadari banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan. Mungkin di saat bangun kami Tuhan, kami juga sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami, mungkin juga Tuhan rencana-rencana kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak datang ke hadapan Tuhan untuk menjawab doa-doa kami pribadi lepas pribadi, dan juga menjawab doa sahabat kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya beralaskan nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami beri kesempatan kepada Ibu Mary Aritonang untuk bersaksi. Selamat siang bagi kita semua arisan kebaktian, selamat Natal dan selamat tahun baru. Kebetulan baru ini pertama kali mungkin saya bertemu dengan kembali setahun lebih, hampir 2 tahun ya saya nggak pernah arisan. Kebetulan saya waktu bulan Maret mulai itu COVID itu berangkat ke Jakarta. Memang sebelumnya kami juga sudah saya ngepakin barang-barang karena kebetulan rumah kami itu mau dibongkar. Dan kebetulan memang habis dipaking kami mau berangkat. Saya berangkat ke Jakarta bulan akhir bulan itu, langsung saya berobat. Tapi bulan Mei banjir di Medan. Saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan bagi kami ya. Sebenarnya terlalu banyak berkat Tuhan berikan, tapi sering dikala kita suasana ini COVID-19 luar biasa memang mencekam. Ibu khawatir nggak? Khawatir. Saya juga khawatir ya, khawatir luar biasa. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita juga luar biasa. Amin. Itulah yang saya rindukan ya dari kita semua arisan kebaktian. Jangan hanya namanya arisan kebaktian. Kebaktian masuk kiri, keluar kanan, masuk kanan, keluar kanan. Tapi semuanya mari kita simpan dalam hati, kita lakukan. Kita dengar, mengerti dan lakukan. Itu yang terutama. Dan saya paling senang karena selama saya COVID ini tetap ya saya Zoom itu tetap saya tidak lepas dari Zoom itu. Walaupun tidak sempurna ya, kalau kita beribadah di gereja, beribadah kita arisan dengan ibu-ibu, saya rindu dengan ibu semua. Dan waktu saya pernah kalau nggak usah pakai mic ya, mana jelas nggak? iya saya nggak usah pakai mic ya Bu ya. Iya. Jadi waktu Ibu Yos, maaf ya Bu, saya telepon, kaget aku baru regar, ingat aku mamaku baru regar, jadi aku ingat, terus non aja Bu, teringat masa lalu lah mama kami. Jadi puji Tuhan lah, saya terus teringat hari kebaktian, terindu dulu memang melihat semua, bayangkan ada satu persatu semua langsung ya. Puji Tuhan dan bisa bertemu hari ini, semuanya kasih kemurahan Tuhan. Selama di Jakarta saya memang berobat terus, ada tindakan juga sampai di rumah sakit saya sampai berapa hari. Terus memang tekanan banyak ya, namanya kita di rumah tinggal bersama anak-anak, sebenarnya rumah kita juga, tapi kebetulan guru saya dua-dua satu rumah. Jadi dulu mereka punya rumah sendiri, tapi kami minta tinggal dulu di rumah kita ini. Kebetulan tinggalnya di Kemang, jadi lumayan besar rumahnya, jadi kita semua punya kamar masing-masing juga. Jadi tapi bagaimanapun enaknya memang selalu stres kita memang jadinya. Kenapa ya? Saya sampai ini. Terus saya begitu tadi baca ya firman Tuhan, hanya dekat saja tenang. Memang itu luar biasa memang. Itu ayat yang saya paling senangi, sampai saya bilang itu luar biasa, sampai saya hafal semua kata-katanya, hafal semua firman-Nya, hafal semua Mazmur 62. Itu saya ingat benar-benar karena hanya ada kan, dan itulah doa aku memang siang malam, memang siang malam. Dengar banjir di Medan. Saya ingat baju saya, kalau ibu lihat selama arisan kita ya nanti, semua baju saya itu terbenam di air semua sampai kamar tidur. Tapi saya nggak lihat lagi. Janjiku banyak, tapi di mana lah itu sekarang itu letaknya itu. Aku buat sampai sekarang belum. Aku dengar lagi sakit sini. Amang mulai sama Tuhan. Mulai jauh udah aku pikir kan yang
bisa campur masa batak yang nggak Ya, ya. jadi tapi puji Tuhan ya sampai hari ini lihat saya ya bisa tegar begini hanya kemurahan Tuhan semata-mata. Kalau dipikir luar biasa ya masuk ke mulut sampai kini usus saya memang ada infeksi memang. Kebetulan ini saya tambah gemuk makanan memang kami jalan ke sana ke Bandung anak saya kebetulan di Bandung itu kebetulan pindah dari Bali ke Solo sekarang tinggal di Bandung. Anaknya kebetulan masuk ke ITB. Jadi teknik industri itu satu ucapan syukur satu lah dulu ya. Terus kebetulan anak saya nomor 2 lulus dari magister teologi ya, dari Petamburan. Kebetulan hampir bersamaan waktunya semuanya. Jadi banyak yang disyukuri. Tapi sering kita lihat hanya aku dak sonang, ngulak. Aku mau pulang. Kok stres banget saya, kok heran. Tapi akhirnya saya berdoa Tuhan minta ampun aku sama Tuhan. Banyak kali salah Tuhan, ampuni aku Tuhan. Akhirnya ini yang menghibur saya memang hanya dekat Allah saja tenang. Makanya ini lagu memang sangat berkesan sama saya. Dan memang kalau seumpamanya pun disuruh bawa firman, hanya tetap ini akan yang bisa saya sampaikan. Karena ini memang saya hayati benar-benar. Tanpa Tuhan kita tidak masuk kota. Saya sudah operasi jantung 20 tahun yang lalu. Bu Rosi ya, maaf ya, nggak apa-apa saya saksikan. Saya sudah 20 tahun yang lalu di operasi bypass. Waktu itu memang tekanan saya sampai 240 ya. Langsung dibawa ke Medan, dokter saya masih hidup, dokter Rapakan Marpao. Dia masih muda. Saya sudah tua, sudah sering dok. Asong roh aku memerek kok, roh tu jauh berobat. Saya berobat sama dia. Makanya saya dekat sama dia dokter Beding itu karena memang saya sama dia terus-terusan. Kebetulan duduk rumah saya dengan dia kan saya kampung dan sering saya memang dia akhirnya dia dibawa sini dokter yang orang Bahdi hanya dia bilang kenapa jantung ibu cantik selalu cantik katanya cantik. Tapi saya kok nggak enak gitu. Langsung kami hari itu pulang dari Australia. Terus jalan-jalan Ibu Manggala orang itu semua keluar ke Kuala Lumpur ke Pinang berobat jantung dibawa ke sana di sana langsung di treadmill lihat jantungnya saya 10 menit nggak tahan memang 10 menit langsung nggak kuat lari. Terus dia bilang nggak ibu mesti masukkan alat itu ke pembuluh darah semua di kateterisasi. After di kateterisasi itu 5 pembuluh darah saya memang melambat. Saya tidak yakin ibu bisa pulang ke Medan kalau ibu tidak mau dioperasi besok yang pulang. Saya bilang saya belum permisi sama anak saya. Bu, saya tidak izinkan ibu pulang. Harus operasi besok. Karena jantung ibu ini bisa pulang ibu pun nanti bisa lupa bangun dia bilang gitu. Saya punya Tuhan kok saya bilang. Saya pun punya Tuhan, saya Kristen ibu katanya gitu. Tapi lihat situasi jantung ibu ini enggak yakin saya katanya. Karena baru perampokan ada di situ, hanya dirampok gitu langsung meninggal di tempat. Jadi saya pikir, Tuhan udahlah, nggak apa-apa, serahlah saya. Tapi memang waktu operasi itu saya tidak takut sama. Tapi akhirnya begini, telepon aja anak saya di Jakarta. Anak saya bilang begini aja dok, saya kalau di Pinang itu saya nggak yakin. Ke Pinang kami kan, Pinang bilang soalnya kalau di Pinang itu nggak yakin saya. Kenapa Pinang pulang? Karena Pinang itu habis tindakan langsung disuruh pulang. Jadi kalau di RSCM itu kan di situ kan ada jantung. Jadi ini pengalaman saya ya biar kita tahu semua ya. Akhirnya di sana saya diambil dokter kalau nggak salah dokter orang Palembang dia dokter 20 tahun lalu ini. Langsung dia bilang kan, kenapa mesti ke Pinang ibu? Kebetulan kita memang jalan-jalan ke sana saya bilang. Langsung dioperasi seminggu kemudian. Tapi 3 minggu saya di situ sempat juga infeksi darah saya ya. Hampir melewat juga saya memang hampir lah ya semuanya hampir kita bilang. Tapi itu kuasa Tuhan yang membuat saya memang hidup sampai sekarang 20 tahun yang lalu. Kalau kita pikir kemurahan Tuhan 81 sebentar lagi bersama. Jadi saya pun kalau bilang baik kali kok Tuhan. Pola nalani COVID, pola nalani banjir, maruntung atau kayak orang Israel sampai nabi-nabi Hosea, nabi apa semua pola nama runtuh dulu. Yang hidup peperangan sama kau tiap hari. Jadi kita pun kalau enggak berhenti bersungut semua hal Israel tegar tengkuk kita pasti yakin saya tidak Tuhan campur tangan dan mengambil itu. Tapi saya yakin sekarang saya sudah menangani ini campur tangan Tuhan. Rumah saya kalau ibu lihat sekarang
orang bilang, di tahun ini Nathan mararisan, tapi jauh na jungkir balik. Tapi mungkin tukang nangis ke sama itu. Ada buat tukang nangis 10 anak tadi jauh. Tapi puji Tuhan, aku bilang, Pak, aku mararisan. Malah kacamata pedang mereka. Tapi betul. Udah 8 tahun Pak suami saya. Tapi puji Tuhan ya, kami itu ya namanya suami istri. Udah ngerti lah, saya nggak terangkat pun mengerti kita semua. Jadi makin tua makin ini mulut ini dua-dua sama ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, jadi sama aja. Jadi puji Tuhan saat saya berada di sini, saya Tuhan seperti saya ini nanti kalau itu arisan saya kalau narik nanti separuh saya pakai ke kebaktian saya masukkan ke kas kita lah biar ada tamu kas kita ya. Kalau menarik saya pun tak tahu seberapa ya, sedikit atau banyak itu biasa ucapan syukur saya itu kiranya turun berkat semuanya, itu berkat doa kita semua. Dan inilah saya memang pegangan saya, menurut saya kebetulan anak saya yang ini pun dijadikan sekarang wakil gereja kami, itu ketua gereja di gereja, jadi suatu berkat. Dan dia punya anak tahun ini, kami foto terakhir itu memang foto kami, cucu saya jadi 7, kami 6, anak saya 6, kami berdua 21 lah keluarga kami sekarang. Semuanya itu kasih kemurahan Tuhan. Itulah yang saya syukuri, makanya saya saksikan ya kebesaran Tuhan. Terima kasih buat kesempatan itu diberikan, masyarakat kembali kepada terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan, hanya dekat Allah saja hati tenang, itu benar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu kekasih kami, Bu Mary. Kita angkat pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Kami serahkan juga kepada Ibu Mary untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Sebelum kita sampai mendengarkan indahnya firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Bapa kami dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup.
kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan tempat yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Keluarga besar Arisan Kebaktian yang Tuhan izinkan untuk melewati tahun 2021 dan berjalan di tahun baru ini sebanyak masih 17 hari. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami ke depan kepadamu, karena kami tidak tahu hari esok, tapi yang pasti tangan Tuhan tetap memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang sungguh Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu Tuhan kebenaran firman-Mu adalah hanya dekat Engkau saja hati kami tenang Tuhan. Karena itu Bapa, jadikan seluruh hati kami yang di sini maupun yang di rumah maupun yang di perjalanan menjadi lahan yang subur untuk tempat benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami berdoa, bersyukur dan berharap hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Izinkan saya menyapa kita semua dengan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Baik yang di rumah maupun yang di perjalanan, saya juga menyapa selamat tahun baru, selamat menapaki tahun 2022 yang kita tidak tahu 350 hari lebih lagi apapun di balik cerita kita ini. Tapi yang pasti sepanjang hidup kita ada pilihan, yaitu kepada siapa kita beribadah. Itu yang Tuhan mau. Karena itu kita baca firman Tuhan dari Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Dan setia, jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kata Yosua. Amin. Sampai demikian firman Tuhan. Lalu ada kata pepatah bijak yang berkata demikian. Tahun, saya ganti tahun 2022, sebenarnya tahun baru ini. Tahun 2022 menjadi istimewa atau tidak tergantung apakah komitmen, semangat, dan karakter kita baru atau tetap lama. Karena tahun baru ini kita sambut bukan karena meriahnya, bukan karena di mall-mall kelihatan menyambut tahun baru dan Natal atau kita bersedia baju baru. Tapi jika Tuhan izinkan kita menapaki tahun 2022 ini, meninggalkan tahun yang lalu, itu semua karena kemurahan dan kebaikannya. Dan kita perlu komitmen ke depan, serta semangat yang disatukan dalam karakter. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pilih di tahun baru ini? Atau tetap lama? Ada tahun yang baru, sementara usia kita bertambah. Kalau kita sekolah, kita harus ujian dan naik kelas. Lalu gak pernah kita kelas 1 tetap kelas 1 selamanya, tetap naik kelas 2. Tuhan minta kita semakin bijak memilih. Jika Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk tahun ini, apakah kita tetap dengan sifat kita tahun yang lama? Atau kita kita tetap dengan kesibukan kita tahun yang lama? Tuhan minta pilih. Kepada siapa kami beribadah? Kalau kita pilih Tuhan, ikutlah Tuhan. Karena dunia ini disediakan jalan lebar dan sempit. Mana yang pilih? Jalan lebar yang ujungnya jurang, atau sempit tapi ujung sana taman yang indah yang dimuliakan. Pilihan pada kita. Kita tahu bagaimana kita mengalami pasang surutnya hidup dari Maret 2020
sampai kita belum tahu kapan akhirnya. Kalau saat ini tenang, belum tahu kita besok, karena sudah datang virus Omicron, katanya dari Amerika Serikat, ihu dari Perancis, kita nggak tahu. Tapi kita tetap waspada. Karena kata Tuhan, waspadalah, karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Singa mengaum-ngaum mengelilingi kamu. Kita mau dari kanan, singanya sudah nunggu di sana. Oleh karena itu waspadalah. Karena kita bisa menapak kita ini bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi kasih Tuhan, kemurahan dan kebaikannya yang amat baik itu. Dan dia mau lihat, mau pakai, mau lihat bagaimana kita. Apakah ketika kau berikan kepadamu waktu, setelah kau melewati hal yang begitu sulit, kamu jadi apa? Pilih siapa? Kita semua merasakan bagaimana kita khawatir dan takutnya melewati tahun 2020 dan 2021. Mana saat itu dari mulai bulan November ke bawah sampai Maret 2020 sungguh ngeri COVID. Banyak yang kena COVID tahu-tahu meninggal. Kita tidak tahu. Sehingga kita sampai saat ini tidak bertatap muka. Karena kita setia kepada pemerintah. Itulah yang Tuhan inginkan, bahwa kita harus setia pada pemerintah, setia pada kotamu, doakan supaya kotamu sejahtera. Amin. Amin, amin. Itulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, kalau Tuhan katakan kita memilih hidup sejak kita bangun dari peraduan kita sampai kita merebahkan kembali badan kita untuk beristirahat, kita sudah membuat jadwal. Hari ini aku akan mengerjakan apa? Hari ini aku akan berbuat apa? Semua kita setelah berdoa bangun pagi pasti punya jadwal. Terlebih kalau kita punya kegiatan, mana yang lebih dulu aku kerjakan. Nah, inilah pilihan yang kadang-kala sulit. Karena ada yang harus kita putuskan, selalu mengganggu kita. Ada 4 hal. Hal pertama adalah kita harus menentukan mana yang harus lebih dahulu kita utamakan untuk kita lakukan. Kita harus memilih mana yang harus lebih dahulu kita utamakan untuk kita lakukan. Itu sulit. Kadang-kadang semua perlu, sehingga kita sulit. Karena itu Tuhan katakan pilih mana yang harus kamu lakukan, yang terbaik untuk kamu. Kedua, selalu ada sesuatu atau seseorang yang akan membuat kita terpengaruh untuk mengambil keputusan. Contohnya, saat ini kita mungkin mau melakukan kunjungan ke si A karena kita rasa itu baik. Aku punya waktu hari ini Tuhan berfirman. Tahu ada kawan kita mengajak kita yang tidak berguna hanya untuk merumpi, kumpul-kumpul. Nah, kalau kita tidak ikut, katanya kita sombong, sok bersosial. Tapi kalau kita ikut, kita sudah salah. Karena program kita hari itu adalah kunjungan, menunjukkan kasih yang tak pernah akan lekang. Hanya kasih Yesus yang tidak pernah akan lekang dalam hidup kita. Semua benda, semua apapun, kemewahan, semua itu hanyalah fana. Yang kekal dan abadi adalah kasih yang tak pernah lekang dalam hidup kita. Yang ketiga, ada kalanya kita memilih bukan antara yang baik dan yang buruk, tapi lebih sulit untuk memilih yang baik dengan yang lebih baik. Kalau baik dan buruk, kita pintar memilihnya. Yang ini buruk, yang ini baik. Tapi yang lebih sulit adalah memilih yang baik dan yang lebih baik. Karena itu kita harus berdoa. Tuhan, pimpin aku. Mana yang harus aku lakukan menyenangkan hatimu dan menyenangkan hati sesama. Yang keempat, selalu ada konsekuensi dari apa pilihan yang kita ambil. Selalu ada konsekuensinya, akibatnya selalu ada. Seperti yang saya bilang tadi, kita tujuannya untuk sosial, mengunjungi saudara kita, sahabat, teman kita. Tapi kawan kita mengajak kita ke tempat yang lebih tidak perlu. Misalnya, ya memang dia harus keluar rumah. Ada yang orang tidak suka tidak keluar rumah, ya. Lalu berjalan bersama, gitu. Jadi kalau kita tidak ikut,
dengan ajakannya kita kata sombong, tapi itu lebih penting. Nah itu makanya kita harus perlu berdoa pagi. Tuhan, aku susun semua programku hari ini. Pimpin aku untuk memilih mana yang terbaik dan mana yang lebih baik. Itulah yang membuat kita sulit mengambil pilihan. Ada sebuah tempat, seorang induk rusa sudah hamil berat, harus melahirkan anak yang harus tinggal tunggu detik saja. Tetapi ketika dia menjalani hutan itu, karena rusa harus melahirkan di balik-balik semua. Dan itu langit mulai sambar menyambar petir. Dan yang pasti, kalau petir itu menyambar pohon salah satu waktu hutan itu akan terbang. Lalu dia berpikir, bagaimana aku akan menjalani hutan ini, petir sama menyambar. Lalu dia memulaikan. Di sana sudah terlihat singa lapar siap menerkam. Aku harus tenang. Lalu dia melihat ke kiri, ada seorang pemburu siap menembakkan panahnya untuk membunuhnya. Tinggal satu pilihan, ada sungai di sebelahnya. Haruskah aku melompat ke sungai tenggelam? Semua tiada pilihannya. Akan tetapi pilihan untuk memilih Tuhan yang mengambil kita adalah benar. Meskipun dia seekor binatang, mungkin dia tidak pandai seperti kita memilih, tapi dia tahu berserah. Lalu dia berserah karena kasih Tuhan tidak terbatas, tidak terbatas. Ingat perjamuan perkawinan di Kana? Yang punya pesta tidak tahu karena disuruh menyediakan anggurnya habis. Tapi kekurangan anggur di Israel adalah satu cacat yang besar. Lalu ibu Yesus menanya, marilah anakku, mereka kekurangan anggur. Lalu Tuhan Yesus menjawab, dia kan sudah Tuhan, sudah Mesias. Maria membayangkan dia mesti anaknya yang dulu. Mau apakah engkau ibu daripada? Maria sadar, iya benar. Yang cakap sekarang, yang kulawan berbicara sekarang adalah Tuhan. Lalu dia katakan kepada pelayannya, sudahlah, isi semua tempayan ini dengan air dan ikutlah apa yang dikatakannya. Nah, lalu setelah tempayan semua berisi air, dicendok, ternyata isinya anggur yang lebih baik dari anggur yang pertama. Itu kalau membuktikan kasih Tuhan tidak terbatas. Kita tidak salah memilih untuk beribadah kepadanya daripada memilih kepada Allah lain. Demikian rusa. Induk rusa menyerah karena dia memilih. Kalau aku memilih singa yang lapar, aku akan mati terterkam. Kalau aku memilih petir yang sambar menyambar, pasti aku mati terbakar. Kalau aku memilih seorang pemburu, aku mati terpanah. Ataukah aku harus melompat ke sungai dan mati tenggelam? Berserah. Kasih Tuhan yang tidak terbatas membuat hujan deras sehingga petir tidak jadi menyambar. Oleh karena terganggu kilatan ini, hujan mau turun, pemburu menembakkan pelurunya meleset dan singa lari ketakutan. Dengan tenang ibu rusa melahirkan. Itulah pelajaran bagi kita, menyerah, memberikan semua apa yang bagian Tuhan. Ambil bagianmu. Ada satu persoalan, ambil bagianmu yang kau tidak sanggup serahkan kepada Tuhan. Jangan coba-coba mengambil bagian Tuhan. Karena itulah Yosua berkata, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Karena dia mengingat, dia yang membawa bangsa Israel sampai ke tanah Mesir. Musa tidak. Karena Musa melawan apa yang Tuhan Allah perintahkan kepadanya. Disuruh meletakkan kayu, dia pukul. Akhirnya Tuhan katakan, kau hanya memandang, tapi tidak ikut masuk. Oleh karena itulah berseru Joshua kepada bangsa Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Karena Tuhan memberikan bangsa Israel tanah yang berlimpah susu dan madu. Meskipun di perjalanan yang bisa dengan singkat, tapi Tuhan mendidik mereka sehingga mereka tahu bagaimana bersyarat Tuhan. Karena itulah, akan tetapi hidup ini tidak ada paksaan.
Seperti Joshua juga dia pasang, hanya kata takutlah kepada Tuhan dan beribadahnya. Jika kamu anggap itu tidak baik, kalau aku dan seisi rumahku kepada Tuhan aku beribadah. Hidup ini tidak ada paksaan. Tuhan aja gak maksa. Kalau Tuhan maksa, gak ada satu pun kita hidup ini. Salah, bunuhnya, puasa ada sama dia. Tapi dia suruh pilih. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Pilihlah waktu anugerah Tuhan ini. Anugerah Tuhan ini seperti yang disaksikan oleh Ibu Nini Sulian tadi. Rumahnya banjir, tapi dia tidak mau bersuara-suara. Itu kalau kita pikirkan, kalau yang baru bisa banjir ya, kok kampung-kampung mungkin aja, ya kan? Tapi Tuhan semua izinkan itu kenapa? Tidak ada satupun di muka bumi ini yang abadi kecuali hanya kasih Tuhan yang tanpa batas. Tadi sudah kita nyanyikan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Kita ingat semua Raja Salomo, dia tidak minta panjang umur, dia tidak minta kekayaan. Tapi ketika Tuhan memberikan kesempatan kepadanya, apa yang engkau minta, berikan aku hati yang paham menyembah. Dan akhirnya Tuhan kasih, kena tepat. Yang sering bagi kita adalah ketika kita meminta harus keinginan terjadi, padahal itu tidak baik menurut Tuhan. Tidak baik menurut kita, lebih sering menjaga malu, menjaga sedih. Padahal Tuhan katakan, apapun yang Tuhan izinkan melampaui hidup kita, itulah adalah yang terbenar dan terbaik. Meskipun sulit sekali. Tuhan tidak ekstrim kepada orang-orang yang senang, kepada orang kaya. Yang Tuhan tidak suka adalah kita beribadah kepada Allah lain. Allah apa? Misalnya kita merasakan aku sudah cukup semua, aku tidak takut apa-apa. Aku tidak tahu kekurangan. Padahal kita lihat dekat jalan ke gereja kami, kan biara itu baik. Ada biara itu udah 22 tahun aku di gereja itu nggak mati-mati. Mengenai berpikir-pikirnya apa? Orang tuh gemuk kali lewat lagi dari situ. Situ dia pakai sarung. Sementara kita ketakutan, sangat takut. Jangan sampai berkurang milikku. Pak Tuhan kata, jangan kau menyembah kepada Allah lain yang kepadanya nenek moyangmu dulu beribadah. Karena nenek moyang kita dulu gitu takut kali. Sekarang kita udah Kristen kita. Udah semua kita mengerti Tuhan. Tuhan katakan di ajarnya kita, ampunilah seperti engkau mengampuni orang bersalah padamu. Banyak kali mungkin aku salah sama Kak Rina, salah sama Kak Jenduris. Mungkin dia juga seperti sama aku. Tapi Tuhan mau bilang katakan, ampuni. Mungkin tidak segampang yang kita rasakan. Tapi berjalannya waktu, kita mulai belajar. Siapa tahu, tak sengaja dia aku makin kali. Dia nggak sengaja kok, kasarku aja mungkin berkata demikian. Kan begitu? Itu yang Tuhan minta. Tapi kita sering mengkultuskan segala sesuatu. Itulah berhala. Bukan hanya berdukun yang berhala. Mengkultuskan sesuatu pun lebih daripada Tuhan, itu sudah berhala. Waktu diberikan Tuhan sama siapapun 24 jam. Tidak ada 24 jam 5 menit. Tidak, semua 24 jam. Tapi mana yang kita pakai kalau Tuhan tutup kita? Lebih banyakkah kita berleha-leha? Pandemi ini mengajarkan kita, jika kita mau, bagaimana berhubungan dengan Tuhan jauh lebih akrab dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Waktu kita membaca Alkitab lebih banyak. Ketika kita terlampaui tahun yang lalu, kita merasakan lumayan hebatnya Tuhan memelihara hidupku. Karena kemurahan waktu ada saat ini. Karena kemurahan Tuhan, aku hidup saat ini. Bukan hebat dan gagahnya kita, maka kita nggak kena COVID, enggak. Tapi Tuhan jaga kita, karena kita pun mau menuruti apa yang Tuhan katakan. Nah, kalaupun terkena di saat pembaringan Tuhan mengajarkan kita untuk belajar bersyukur. Bersyukur akan pertolongan orang-orang yang mengasihi kita, bersyukur akan obat-obat yang Tuhan berkati. Seperti saat ini kita melihat tahun yang lalu tiba-tiba kakak Rosiana di rumah ini terkena stroke ringan seperti ini. Tapi kita bersyukur dia mulai bisa berbicara, dia mulai bisa berpikir. Kalau kita katakan kadang-kadang
ekstrim sekali Tuhan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Gimana aku mengucap syukur? Masalah datang padaku, tapi selalu ada tempat kita bersyukur pada Tuhan. Selalu ada sisi sekecil apapun kita bersyukur. Tuhan tidak akan memerintahkan kepada kita yang kita tidak bisa lakukan. Hanya kita kadang-kala yang berpikir, karena kau Tuhan, kau bilang seperti itu. Kalau kau di aku, itu yang sering kita lakukan kan? Itu yang sering kita katakan. Kalau kau Tuhan seperti yang merasakan, padahal Tuhan lebih daripada yang kita rasakan. Tubuhnya yang tidak bercacat celah, darahnya yang kudus tersalib hanya untuk membenarkan kita yang tidak pernah benar. Hanya untuk membenarkan kita yang tidak pernah benar. Itu Tuhan katakan di firman-Nya, satu pun tidak ada yang benar kecuali karena dibenarkan. Karena kebenaran yang diizinkan Tuhan kepada kita. Karena itulah hidup ini harus kita pilih. Apa yang kita minta kepada Tuhan? Mintalah Tuhan kasih-Nya yang tak pernah lekang. Ajar aku untuk setia memakai waktumu Tuhan, demi dan untuk kemuliaan dimanapun aku berada. Kadang-kala kita punya urusan dengan orang lain, kita emosi. Tapi karena kita bergaul akrab dengan Tuhan, ada rasa malu di hati kita. Kalau aku ribut, kalau aku marah, nanti akan dikatakan begitu dengan Tuhan. Tuhan, kau yang malu oleh firman. Itulah yang harus kita pilih. Memilih surut dalam muka kita, mengebukakan Tuhan, atau kita kalau kita tonjolkan arwah. Memang cuma kau yang bisa juga, aku nggak bisa, kan gitu kan? Sehingga kita menganggarkan apa yang bisa kita tunjukkan. Padahal di depan kita Tuhan sudah berpilih untuk membela semua perkara. Tuhan katakan diam, aku akan bertindak untuk semua kekurangan dan masalah. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang ada di sini, juga yang ada di rumah, mungkin yang sedang di perjalanan, ingatlah. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk memilih kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita tunduk. Hanya kepada Tuhan yang Dialah mempunyai kuasa untuk semuanya dan untuk diri kita. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah kita ini dan memberkati hari esok kita, sehingga kita boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika firman-Mu mengajarkan kami untuk memilih kepada siapa kami Tuhan beribadah dan tunduk serta patuh. Takutlah kami Tuhan akan Engkau, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan tetap dipermuliakan lewat sikap, laku, dan perkataan kami. Tuhan, sangat bisa kebenaran. Kami manusia, kadang-kadang kurang bisa mengontrol emosi kami. Namun Bapa, jika kami tunduk kepadamu, jika kami mau dekat kepadamu, semuanya Tuhan Engkau sediakan untuk kami boleh melakukan yang terbaik, yang termanis, demi dan untuk memuliakan nama. Bapa, kami serahkan sisa-sisa hari-hari kami ke depan kepadamu. Kami percaya Tuhan tetap menuntun kami kepada jalan yang benar. Ajar kami untuk mau Tuhan memilih, meskipun kadang-kadang sulit kami ambil pilihan yang tepat. Bersama-Mu Bapa, kami dapat melewati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh sahabat-sahabat, saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan melawat mereka. Mereka yang berduka, kiranya Tuhan menghibur mereka. Mereka yang punya masalah dan pergumulan, berikan jalan keluar, karena di tangan-Mu semua tersedia. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah di dalam pribadi dan hidup kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Dan di dalamnya kami berdoa, mengucap syukur dan berseru. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ditutup oleh Bu Dinal, doa berkat, kita akan naikkan pujian Lingkupiku dengan sayap-Mu.
dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sekali lagi lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapa kami yang di surga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, kami datang tetap kepadamu mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh merasakan kasih dan kemurahan-Mu yang membawa kami boleh sampai di tahun 2022 yang baru ini. Engkau masih mengizinkan kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu atas pemeliharaan-Mu. Engkau masih mengizinkan kami mendengar firman-Mu, mengajarkan kami untuk senantiasa memilih yang terbaik bagi kami. Mengenal Engkau Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Bapa di surga, kami memohon kepadamu agar selalu melindungi kami, lingkupi kami dengan sayap-Mu, naungi kami dalam kuasa-Mu. Kami tetap memohon kepadamu agar kami dapat tenang menjalani tahun 2022 ini. Karena bersama-Mu Tuhan, kami percaya apapun yang kami hadapi, kami tahu kami akan memilih kehendak-Mu lebih dahulu sebelum apa yang kami inginkan. Inilah kami ya Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami, kuatkan kami, ajarkan kami untuk memilih menjadi pilihan yang terbaik bagi kami, yaitu Engkau Bapa di surga. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami Tuhan untuk senantiasa berserah kepada-Mu. Bersama-Mu kami dapat tenang, bersama-Mu kami dapat menang, bersama-Mu Tuhan kami boleh menjadi firman hidup bagi orang-orang sekeliling kami, lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, lewat sikap hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kehendak-Mu lah yang senantiasa jadi dalam hidup kami, karena kami tahu kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan. Terimalah doa kami Tuhan, doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kami. Kami naikkan bersama-sama untuk-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Shalom. Untuk Februari. Ini cucu. Oh, bukan. Iya. Erika, satu Erika ya. Erika Tampu Bolon gitu jelas. Erika Tampu Bolon. Erika pula di sini cucu. Esther. Esther Haritona cuma satu nama Esther di arisan kita. Nelly Huta Barat. Nuraini. Oke, untuk bulan depan. 4 yang menarik. Erika Tampu Bolon, Esther Haritona, Nuraini sama Nelly Huta Barat. Oke.